Memang dasarnya mahasiswa FK tuh pada kompetitif ya. Mahasiswanya suka rajin belajar, ambis ibaratnya. Ambisnya tuh nggak kelihatan, tapi ambisnya tuh ketika di luar perkuliahan kayak gitu. Emang anatomi itu bisa sampai satu angkatan tuh nggak lulus. Kalau misalnya kepengen banget masuk FK tuh harus banyak-banyak baca. Tantangan terberat tuh waktu jadi maba semester 1 sampai semester 2. Oke teman-teman, jadi saya sekarang sedang berada di Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman ya, atau UNSUD. Nah, di samping saya sudah ada satu mahasiswi Fakultas Kedokteran yang akan saya tanyai seputar pengalamannya ya, kuliah di Fakultas Kedokteran UNSUD ini. Kira-kira ngapain aja sih untuk kuliah di Fakultas Kedokteran ini? Apakah cuma mungkin kuliah saja atau mungkin langsung praktek kayak gitu. Untuk lebih jelasnya mungkin langsung kita tanya ya. Tapi sebelumnya perkenalan dulu nih. Aku Endang Purwati, angkatan 2017, asalnya dari Purwokerto aja. Purwokerto. Ya. Berarti asli sini ya? Iya, asli sini. Oke, terus untuk fakultasnya fakultas kedokteran berarti ya? Iya, Fakultas Kedokteran, jurusan kedokteran umum. Oh, kedokteran umum. Iya. Sebelumnya gimana nih Mbak kabarnya nih? Kabarnya alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Terus kalau ini nih, sekarang lagi sibuk apa nih kalau boleh tahu? Sibuk skripsi. Skripsi. Nggih, masih skripsi. Oke. Berjuang skripsi ya. Iya, karena itu tugas akhir sih yang Tugas harus diselesaikan S1. Oh ya, Nggih. berarti S1 itu Iya, ya? S1 itu harus selesai skripsinya. Oke, mungkin langsung saja nih Mbak. Untuk yang aku tanya ini mengenai pertama ini pas awal mula keterima di Fakultas Kedokteran ini gimana nih? Awal mula keterima di FK ini ya rasanya senang sih. Nah, kebetulan ini aku masuk jalur di SBMPTN yang jalur tertulis itu. Nah, awalnya tuh aku milih FK UNS kan, tapi di SN, di SN MPTN kan lewat jalur rapat tuh, nggak keterima aku di situ. Terus aku belajar, terus les gitu, banyak les, jadinya ya mempersiapkan buat SBM-nya gitu. Terus aku tes SBM, alhamdulillah lolos di UNSUD. Tuh. Berarti untuk keterima di Fakultas Kedokteran UNSUD ini lewat jalur SBMPTN? Iya, SBM. Oke. Untuk pas di SBMPTN itu milih apa aja tuh? Mungkin kan ada pilihan lain juga. Ya, aku milih pilihan pertama sih FK UNSUD. Terus pilihan yang kedua tuh FK yang lain, FK UNS gitu. UNS. Tapi aku emang memprioritaskan yang UNSUD gitu, karena emang kalau SBMPTN tuh yang diprioritaskan yang nomor 1. Gitu. Akhirnya keterima lewat jalur SBM ini. Iya, SBM. Sekarang nih kan udah menjadi mahasiswa mahasiswa akhir ya. Oh iya, Soalnya lagi ngerjain skripsi kan. Nah, itu untuk alasannya nih, kenapa sih milih Fakultas Kedokteran ini untuk melanjutkan studinya setelah SMA gitu? Ya, karena aku FK, aku pengennya tuh ya pengen jadi dokter, emang cita-cita dari awal sih, dari SD gitu kan. Aku SD juga ikut kayak dokter kecil gitu, jadi ya kayaknya enak ya bisa menolong orang gitu, apalagi bisa menolong kayak kaum yang itu menengah ke bawah gitu kan. Jadi emang
di apa kayak kesehatan Indonesia itu emang benar-benar harus ditingkatkan gitu. Jadinya aku pilih FK gitu. Oke. Berarti karena apa ya, mungkin cita-cita awalnya seperti itu ya gitu. Jadi Cita-cita awal. Ya apa namanya ya merealisasikan Iya, ya, betul. program kerjanya. Iya. Gitu. Terus emang kalau di FK kan prospek kerjanya ya emang jadi dokter udah jelas pasti. Jelas. Intinya tadi ya untuk alasannya itu karena cita-cita sama untuk prospek kerjanya tuh ya mungkin udah jelas gitu. Iya, udah jelas. Jadi nggak susah untuk apa cari kerja lagi gitu. Iya. Selama menjalani kuliah di sini itu dari semester 1 sampai semester sekarang lah ya, itu secara garis besarnya mempelajari apa aja tuh? Di FK itu banyak banget ya yang dipelajari, mulai dari kalau semester awal semester 1 2 itu garis besarnya itu ada anatomi, histologi, fisiologi gitu. Anatomi itu kayak membahas tentang struktur tubuh manusia, tapi yang makroskopis yang gede-gede kayak tulang itu. Tulang ini namanya apa? Os humerus. Terus kalau paha itu namanya apa? Nama latinnya os femur kayak gitu. Itu yang anatomi. Kalau histologis itu kayak mempelajari tentang struktur yang mikroskopis dari tubuh kita. Yang kecil-kecil Yang gitu kecil-kecil. Nanti pengamatannya pakai mikroskop gitu. Terus yang ketiga itu ada fisiologi. Nah, fisiologi kayak membahas tentang bagaimana sih keadaan homeostasis tubuh kita gitu. Itu sih. Kalau semester 1, semester 2 itu tentang yang fisiologi semua itu. Anatomi, histologi, fisiologi gitu. Terus nanti mulai semester 3 sampai 4 itu bagaimana sih tentang kelainan. Kelainan bagaimana tubuh kita ada kelainan sesuatu, misalnya kayak penyakit kayak gitu, kayak patofisiologisnya. Nah itu ada mata kuliahnya, ada mikrobiologi, kayak misalnya mengamati tentang virus, bakteri, terus jamur gitu. Nah itu mikrobiologi. Terus ada farmakologi. Farmakologi bahas tentang obat-obatan gitu. Terus semester 3 4. Terus ada patologi anatomi. Nah, patologi anatomi itu kayak membahas tentang keganasan, kanker gitu. Nah, itu pengamatannya kayak mikrobiologi di mikroskop gitu. Itu sih semester 3 4. Terus semester 5 6 7-nya tentang penyakit. Udah penyakit kayak ibaratnya gimana sih perjalanan dari sehat ke sakit, terus gimana sih kok bisa jadi penyakit ini gitu, terus obatnya apa gitu. Itu di semester atas gitu. Jadi semester 1 sampai 2 itu benar-benar kegiatannya banyak banget praktikumnya. 1 2 itu. 1 2, iya, 1 2 itu banyak praktikumnya. Terus di kedokteran juga ada ospek. Ospeknya itu selama 6 bulan. Jadi benar-benar yang jadi mahasiswa baru itu benar-benar di pressure-nya itu di titik di semester 1 2 gitu. Di semester 3 sampai atas itu kayak jadwalnya ya udah lumayan bisa menyesuaikan kayak gitu. Jadi kalau semester 1 2 itu benar-benar dari jam 7 sampai jam 5 sore. Nah, bahkan kalau praktikum anatomi itu bisa sampai malam jam 8 malam bisa. Itu nanti ada kayak tentiran kayak gitu sih sama asisten dosen gitu. Itu sih. Wow. Ternyata ini ya apa namanya? Ya banyak banget yang dipelajari di Fakultas Kedokteran ini. Iya. Kalau aku ya mungkin yang latar belakangnya dari Fakultas Peternakan ya. Kalau semester 1 2 itu ya masih ini sih masih ya mungkin masih nyantai ya. Ternyata di Fakultas Kedokteran ini ya malas baliknya gitu. Semester 1 2-nya udah sibuk, terus semester yang ke atas sananya udah mulai enggak sibuk banget lah ya gitu ya. Oke, mantap nih. Aku baru tahu malah nih. Ospek selama berapa? 6 bulan. 6 bulan. Iya. Soalnya di kedokteran emang benar-benar diterapin kayak attitude-nya, kayak sikapnya itu harus sopan kayak gitu. Jadi kayak karakternya emang benar-benar diterapin di selama ospek kayak gitu.
Ya nantinya kan kalau jadi dokter kan harus menghormati pasien, Iya. melayani pasien dengan baik. Nah gitu, tujuannya seperti itu, ospeknya gitu. Gitu Oke. sih. Berarti tujuan kenapa sibuk banget itu ya? Mm-mm. Sama mungkin di apa ya namanya ya ditempa atau apa lah ya itu. Iya di tempat. Ditempa itu. Nah, ya karena ada tujuan di balik itu semua ya untuk benar. apa ya mungkin nanti pastinya setelah menjadi dokter nanti bakalan ketemu pasien ya. Nah, itu Ketemu pasien. harus sopan gitu ya. Harus sopan gitu, nggak boleh kayak mut-mutan kayak gitu kan. Iya, Biasanya dokter banyak pasien 100 sehari bisa sampai 100 lebih pasien kan, kadang capek kayak gitu kan. Ya namanya manusia kan, wajar Ya, sih. pastilah ya. Tapi kita dituntut untuk melayani dengan baik gitu. Jadi ya kenapa emang harus benar-benar kayak ditempa di awal gitu. Ya emang itu gambarannya dokter itu seperti itu nantinya gitu. Biar enggak kaget nih Iya ya. benar, biar nggak kaget Oke, gitu. Aku baru tahu sih ternyata kayak gini. Kirain apa ya, mungkin cuma kayak kuliah terus praktikum di lab cuma kayak gitu tok kirain. Enggak. Oh ya, terus untuk antara kuliah di kelas sama praktikum itu mungkin banyakan mana sih? Sebenarnya tergantung SKS-nya ya. Kalau 5 SKS itu banyakan kuliahnya. Jadi kalau di kedokteran itu sistemnya itu pakai blok. Sistem pakai blok. Nah, misalnya 5 SKS tuh. Nanti 5 minggu bloknya. Blok tuh gimana tuh? Aku baru tahu. Misalnya nih 1 semester kan ada 6 bulan. Iya. Nah, itu ada 6 blok. Jadi satu bloknya itu 1 bulan kayak gitu ibaratnya. Itu nanti ada kayak misalnya di semester 1 nih. Semester 1 nama bloknya ada 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 gitu. Nah, kuliah di FK itu ada yang namanya lecture. Lecture tuh kayak kuliah pakar, kayak dosen itu menyampaikan aja, terus kita mendengarkan sebagai mahasiswa. Terus kalau misalnya ada yang pertanyaan kayak gitu, nanti tanya jawab di akhir gitu. Nah, yang kedua itu ada praktikum, ya kayak praktikum di lab kayak gitu, kayak pengamatan di mikroskop kayak gitu. Terus yang ketiga itu ada yang namanya skill lab. Skill lab tuh kayak kita mempraktekkan sebagai dokter. Nanti ada kayak probandis itu kayak pasien yang disetting kayak gitu. Nanti kita kayak menganamnesis pasien, melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien kayak gitu. Itu namanya skill lab. Nah, skill lab nanti di akhir itu ada yang namanya ujian OSCE. Nah, OSCE itu pasti kayak seperti UAS di mahasiswa lain gitu. UAS nanti di akhir banget loh, kayak mau liburan kayak gitu. Itu ujian akhirnya gitu. Di setiap semester itu pasti ada OSCE. Terus juga kalau tiap blok itu nanti ada ujiannya namanya ujian CBT sama ujian IDEN. Kalau ujian CBT itu kayak pilihan ganda gitu. Itu bisa nyampe 100 sampai 150 soal. Terus ujian IDEN itu ujian praktikum. Nah, praktikumnya tergantung bloknya gitu. Jadi beda-beda tiap bloknya gitu. Berarti intinya untuk kuliah di FK Unsud ini berarti ya di samping ada praktikum ya pastinya ada kuliah juga ya. Masih umum berarti lah ya. Masih umum. Cuman untuk tadi yang kayak 1 semester itu dibagi menjadi kayak blok-blok kayak gitu ya. Iya. Menarik lagi. Aku baru tahu juga nih. Mantap. Terus kalau selanjutnya nih itu kan tadi yang diceritakan sama Mbak itu mengenai bidang akademik ya. Iya, bidang akademik. Selamat kuliah di sini. Nah, untuk bidang non akademiknya nih Mbak Endang ya, itu mengikuti kegiatan non akademik juga atau hanya kuliah saja ya? Iya. Kalau mengikuti apa saja? Oke. Sebenarnya kalau non akademik itu tergantung pribadi masing-masing ya. Kebetulan aku itu emang dari SMP tuh aku emang kayak sukanya yang berbau Islam kayak gitu.
Terus aku ikut di KMNU, tapi bukan organisasi di kampusnya, di FK-nya, tapi di luar. Di luar FK gitu. Kayak di unsutnya malah di kampus pusat gitu. Soalnya aku kepengen punya temen dari non FK gitu. Soalnya kan kebanyakan tuh mahasiswa FK kan kumpulnya di FK terus gitu. Jadi kayak nggak punya teman dari mahasiswa lain gitu, kampus lain gitu. Aku ikut KMNU, keluarga mahasiswa Nahdlatul Ulama gitu. Oh, berarti itu apa UKM atau organisasi yang dari universitas? Iya, yang dari universitas. Kalau yang dari fakultasnya ikut juga atau enggak? Kalau dari kampusnya aku nggak ikut karena itu rumahku jauh. Perjalanan pulang pergi ke sini ke kampus itu 30 menit. Jadi kan kalau misalnya ikut UKM kayak gitu biasanya pulangnya malam kan. Nah, itu aku badanku nggak tahan gitu, jadi mendingan nggak ikut kayak gitu. Berarti untuk yang diikuti itu UKM dari universitas saja berarti? Iya, yang berarti satu itu aja? Satu aja. Okay. Selama mengikuti organisasi itu kira-kira ada hal yang menarik nggak tuh? Kalau di KMNU itu kan kayak basisnya tuh agama, kayak ngaji kitab kuning, terus sholawatan. Kayak gitu sih. Sebenarnya aku ikut KMNU tuh kayak sebagai pelarian ketika jenuh kayak gitu. Pelarian. Iya, ketika jenuh kayak aduh kan di FK tuh banyak banget ujian. Tiap 3 minggu itu ujian gitu. Jadinya kalau misalnya udah capek banget nih kan butuh kayak ibaratnya tubuh tuh butuh asupan nutrisi gizi dari kejiwaan kayak gitu loh. Nah, itu alasan kenapa aku ikut KMNU gitu. Jadi kayak rohaninya juga butuh supply dari dalam gitu biar semangat kuliah kayak gitu. Oke, siap. Berarti untuk mengikuti itu UKM itu karena pelarian itu ya. Iya, pelarian. Intinya ya mungkin biar apa namanya tadi nggak stres melulu memikirkan apa pelajaran kuliah itu ya. Iya, benar. Terus juga buat kayak ngembangin bakat kayak gitu, bakat kayak misalnya bakat organisasi, gimana cara memimpin organisasi, gimana cara ngatur jadwal, ngatur waktu kayak gitu. Antara kuliah sama organisasi kan perlu latihan membagi waktunya kayak gitu. Menarik nih. Oke, terus itu selama apa namanya hal menarik lah ya mungkin yang didapat selama mengikuti UKM. Terus kalau hal yang nggak menariknya nih ada nggak? Ya yang nggak menarik sih nggak ada sih. Sebenarnya aku emang ikut KMNU ya emang aku suka kayak gitu. Oke, untuk selanjutnya nih selama kuliah di sini ya itu mungkin dari mahasiswa lain ada opini mengenai fakultas kedokteran ini ya. Mungkin salah satunya orang-orang atau mahasiswa FK Unsut ini pada serius-serius itu bener nggak tuh untuk opini? Iya, memang dasarnya mahasiswa FK tuh pada kompetitif ya. Kompetitif, terus emang mahasiswanya suka rajin belajar, kayak ambis ibaratnya. Ambisnya tuh nggak kelihatan, tapi ambisnya tuh ketika di luar perkuliahan kayak gitu. Ketika pas lagi pelajaran kayak gitu di lecture kayak perkuliahan gitu tuh mereka ya cerita-cerita biasa gitu. Tapi ketika sudah selesai kuliah itu mereka tuh langsung buka buku, langsung buka catatan kayak gitu. Emang kompetitif sih kalau di FK tuh. Jadi makanya kalau misalnya pengen banget masuk FK tuh itu emang harus banyak-banyak baca gitu. Emang dari diri kita sendiri tuh emang udah rajin loh, maksudnya udah rajin baca gitu. Itu sih. Oke, berarti untuk mitos yang berkembang ya untuk anak fakultas kedokteran itu serius-serius gitu. Berarti itu benar ya? Benar. Oke, siap. Berarti itu bukan mitos lagi, itu udah fakta tuh. Oke. Terus selanjutnya nih Mbak, untuk selama kuliah di sini ada nggak nih untuk dosen terfavorit sama mata kuliah yang disukai, ada nggak tuh? Oke.
Kalau misalnya mata kuliah yang paling disukai sih mikrobiologi. Karena mikrobiologi emang praktikumnya enak. Terus kayak soal pretest sama posttestnya juga enak kayak gitu. Terus kalau matkul yang nggak aku suka itu anatomi. Karena Kenapa tuh? anatomi itu kayak belajar semuanya loh, kayak struktur tulang dari ibaratnya nama Latin dari kepala sampai kaki itu harus hafal. Terus kayak bahas tentang nervusnya kayak gitu, saraf-saraf dari saraf kepala sampai kaki itu emang harus hafal kayak gitu. Biasanya kalau saraf tuh bahasanya asing-asing nggak sih? Asing, kayak misalnya nervus trigeminal, terus nervus facialis kayak gitu loh. Dan itu emang harus hafal sampai mati itu. Kalau nggak hafal di luar kepala tuh kayak nggak bisa loh, nggak bisa praktikumnya, nggak bisa lulus. Dan itu banyak yang nggak lulus di anatomi gitu. Kalau misalnya nggak lulus berarti? Ya nggak lulus ya nanti nilai idenya jeblok kayak gitu, jadi harus ikut remet gitu. Emang anatomi itu bisa sampai satu angkatan tuh nggak lulus waktu pertama kali jadi maba tuh, maba blok 1-3 itu kan peralihan antara SMA ke kuliah. Nah itu satu angkatanku dulu nggak lulus waktu pertama kali masuk anatomi gitu. Terus kalau praktikum selanjutnya kedua sampai akhir itu ya udah lumayan bisa menyesuaikan kayak gitu. Tapi waktu pertama tuh emang satu angkatan nggak lulus gitu. Emang agak susah sih kalau anatomi. Emang harus belajar ekstra gitu kalau anatomi. Berarti tadi untuk mata kuliah yang nggak disukai itu yang tentang anatomi gitu ya. Iya. Karena ya butuh belajar yang lebih lagi ya dari biasanya mungkin ya. Kalau yang disukai tadi berarti mikrobiologi. Terus kalau ya dosennya ada nggak nih? Pak siapa atau Bu siapa yang paling disukai saat mengajar? Paling disukai ya sebenarnya sih banyak ya, karena emang dosen di FK tuh baik-baik, terus juga ya ngajarnya enak gitu, ya rata-rata sih ya seneng gitu. Oke, berarti untuk siapanya berarti hampir semuanya. Hampir semuanya emang enak sih dosennya. Selanjutnya lagi nih, untuk selama kuliah di sini yang menjadi tantangan terberatnya apa tuh? Ada nggak itu? Yaitu tantangan terberat tuh waktu